Shalom, selamat siang semuanya. Saya akan menawarkan satu permenungan tentang Allah yang Maha Rahim. Ya, mungkin bisa di-share screen-kan bahan yang sudah saya berikan tadi. Iya, ini sudah ada pertanyaan sebelum saya membawakan pengajaran. Menarik ini. Oke, baik. Nah, hari ini kita berbicara tentang Allah yang Maha Rahim. Saya kemarin diundang untuk menyampaikan ini dikaitkan dengan masa prapaskah ini, yaitu masa pertobatan kita, dengan harapan kita memperbaharui hidup kita, meningkatkan iman, harapan, dan kasih kita di masa prapaskah ini, terutama dengan lebih menghayati perayaan-perayaan sakramen, dan seperti sudah di-sharingkan tadi, Ekaristi dan sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan dosa. Itu anugerah yang luar biasa memang. Dan kita bersyukur Gereja Katolik secara eksplisit menyatakan bahwa Allah itu mau mengampuni kita. Itu memang hanya ada dalam Gereja Katolik itu, bahwa pengampunan dosa dieksplisitkan dalam sakramen rekonsiliasi. Nah, itu. Maka kita akan melihat dasarnya apa. Dasarnya seperti yang kita akan bahas ini, Allah Maha Rahim. Kata rahim itu menunjuk pada bagian di mana setiap manusia itu mengawali hidupnya yang hanya dimiliki oleh ibu-ibu, oleh perempuan. Maka apa artinya Allah Maha Rahim? Sebelum masuk ke bagian pengajaran, saya merasa ada dua alasan mengapa ini menjadi penting. Alasan pertama itu di luar diri kita. Kalau kita lihat dunia sekitar kita, ya kita itu bisa meragukan kerahiman Allah. Karena apa? Karena banyak kejahatan. Banyak kejahatan, banyak penderitaan, ya kan? COVID ini kan penderitaannya luar biasa ini, dahsyat ini. Banyak orang kehilangan orang-orang yang dicintai, ditinggal untuk selamanya oleh orang-orang terdekat. Saya sendiri, om saya yang membesarkan saya sejak kecil, itu juga dipanggil Tuhan di usia 56 tahun, karena om saya itu bekerja di rumah sakit, menjadi kepala ronsen di daerah Bojonegoro. Maka saya menangisi om saya yang meninggal karena COVID. Belum lagi banyak keluarga berantakan karena ekonomi, karena kepala keluarga atau orang tuanya kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, ya. Dan peperangan dan seterusnya. Maka di balik penderitaan seperti ini, keadaan seperti ini, kita bisa meragukan, betulkah Allah Maha Kasih? Betulkah Allah Maha Rahim? Lalu di mana kerahimannya dalam situasi seperti ini? Nah, itu situasi di luar diri kita. Tetapi kalau kita lihat diri kita sendiri juga, kita bisa jadi bertanya-tanya tentang kerahiman Allah. Romo atau Allah, kok saya dosanya itu terus sih ya? Kok nggak berubah-berubah, dari dulu itu aja dosanya. Selalu yang saya ulangi adalah kebiasaan buruk saya yang sama dan itu saja. Dan kita rasanya itu sampai bosan minta ampun, karena ya kembali lagi ke dosa yang sama. Apa Tuhan nggak bosan mengampunin kita ya? Dan seterusnya. Ya seperti itu ya. Maka kadang-kadang kita agak ragu, agak mempertanyakan betulkah Allah yang kita imani Maha Rahim kalau kita berhadapan dengan dua situasi tadi, di luar dan di dalam diri kita. Puji Tuhan, kita bukan orang pertama yang mengalami seperti itu. Kita punya nenek moyang dalam iman, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel sudah lebih dulu mengalami apa yang kita alami sekarang ini, walaupun bentuknya berbeda. Dan mereka berpegang, apapun yang terjadi, suka maupun duka, Allah tetap Maha Rahim. Itu iman yang kita terima. Maka kita lihat bagian slide berikutnya. Kita mau melihat sekarang kesaksian perjanjian lama, bahwa Allah dihayati, sungguh Maha Rahim, dan itu bukan cuman wishful thinking, bukan cuman omong kosong, tapi ini sesuatu yang sungguh dialami dan kemudian diekspresikan dengan sebutan Allah Maha Rahim. Maka kita mau melihat dalam perjanjian lama di mana Israel mengalami kerahiman Allah itu. Ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, sebutan Allah Maha Rahim itu pertama kali muncul dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 6 sampai 7. Jadi
istilah Allah Maha Rahim, kalau kita temukan dalam kitab suci, itu pertama kali justru keluar dalam Keluaran bab 34 ayat 6 sampai 7. Walaupun tindakan kasih Allah itu sudah ada sebelumnya, tetapi nama bahwa Allah itu disebut Maha Rahim itu baru muncul di sini nih. Dan menariknya adalah Allah menyatakan dirinya aku adalah Allah yang Maha Rahim, itu disebutkan justru ketika Israel lagi berbuat dosa. Itu menarik. Ketika Israel melanggar perjanjian, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Rahim. Kalau saya baca perikopnya, dikatakan demikian di bab 5. Berjalanlah Yahweh lewat dari depan Musa dan berseru, Adonai, Adonai, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Lihat, maka kerahiman Allah itu disampaikan sebagai nama Allah. YHWH itu kan nggak boleh dibaca Yahweh ya, tapi dibaca Adonai. Adonai, Adonai, Allah penyayang dan pengasih. Itu saya transliterasikan juga dalam bahasa Indonesia, dalam tulisan Latin, apa yang aslinya itu dalam aksara Ibrani. Allah penyayang dan pengasih dalam bahasa Ibrani disebut El Rahum U Hanun. El Rahum U Hanun. Itulah bahasa Ibraninya Allah penyayang dan pengasih. Jadi ini nama Allah ini. Allah sendiri yang menyebutkan namanya. Seperti dulu Allah menyebutkan namanya di depan Musa, ketika Musa lagi mengembalakan sapi ternak milik mertuanya, lalu ada semak menyala, dan di situ keluar suara Adonai dan menyebutkan aku adalah aku, ya, aku adalah aku. Sekarang Allah menyebutkan Adonai bukan aku adalah aku, tapi aku adalah aku yang mengasihi dan menyayangi. Ini dia, ini menarik. Maka kita lihat apa artinya El Rahun, El Hanun. Kita lihat slide berikutnya. Ya, jadi konteksnya jelas. Allah menyatakan namanya sebagai, jadi ini nama Allah ya, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang ketika Israel ada dalam dosa. Dan disitulah Allah menyatakan diri sebagai Allah pengasih dan penyayang. Mengapa? Kok pas Israel berdosa, Allah justru menyatakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kita lihat dulu apa artinya rahum. Rahum itu dari kata rahim. Apa itu? Dorongan kasih yang datang dari rahim seorang ibu dalam situasi-situasi sulit. Jadi ini dorongan kasih yang muncul dari asal-usul kehidupan manusia, yaitu rahim seorang ibu. Jadi ini dorongan yang menghidupkan, maka kasih itu selalu menghidupkan. Kasih itu selalu memberikan kehidupan. Ini dia, rahim, tempat asal-usul kehidupan. Maka kasih itu sifatnya memberikan hidup, tidak mau menghancurkan, tapi memberikan kehidupan. Maka demikian juga kasih Allah muncul ketika Israel berada dalam situasi sulit. Lihat, situasi sulit, artinya situasi yang sedang dihadapkan pada hidup dan mati. Nah, itulah situasi sulit yang seolah-olah membuat kehidupan berhenti, kehidupan hancur. Maka sekarang kita paham kenapa Allah menyebut diri sebagai Allah yang Maha Rahim ketika Israel sedang dalam dosa. Justru untuk mengatakan dosa yang kamu buat tidak membuat kamu hancur selamanya. Tidak membuat kamu ditinggalkan, tidak membuat kamu dipisahkan dari hadapanku. Karena aku Allah yang menghendaki kehidupan orang berdosa dan bukan kematiannya. Itu kan Yehezkiel mengatakan demikian. Ya. Maka itulah arti kata rahim, yaitu membela kehidupan. Pun ketika kita hendak dibunuh, pun ketika kita dibenci, pun ketika kepercayaan kita dilukai. Kasih itu selalu melahirkan kembali kehidupan. Berbalik dari dosa, bertobat itu juga membuat orang hidup lagi. Maka menarik kalau nanti kita hubungkan dengan doa Bapa kami ya. Karena Allah Maha Rahim terungkap juga dan sangat terang dalam doa Bapa kami, di mana di situ ada kata pengampunan. Pengampunan adalah wujud kasih. Karena mengampuni berarti memberikan kehidupan kembali. Nah, kita lihat nanti. Lalu yang kedua, selain ada kata rahim, ada kata El.
El itu sebenarnya nama untuk dewa-dewa Kanaan. El. Maka dari kata El lahirlah kata Al, lalu lahirlah kata Allah. Maka kata Allah yang digunakan oleh orang Arab dan sampai kepada bahasa Indonesia, dalam bahasa kita, itu asalnya dari kata El, yaitu dewa pengendara awan, dewa pengendara badai yang memberikan air untuk daerah padang gurun di daerah Palestina sana. Maka El itu adalah dewa pemberi kehidupan, pemberi kesuburan. Maka antara El, Rahum, itu ada kemiripan. Seperti halnya Rahim memberikan kehidupan, El, dewa pengendara badai yang memberikan air, itu juga memberi kehidupan. Maka El Rahim itu Allah penyayang pengasih, sumber kehidupan. Nah, itu dia. Maka Allah yang Maha Pengasih ini mengatasi Dewa El yang disembah oleh bangsa Kanaan. Maka orang kalau mau hidup dan kalau mau diampuni, nggak perlu datang ke dewa-dewi lain. Datanglah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kamu akan hidup. Kamu akan dikasihi, dosamu akan diampuni. Nah, itu arti harafiah dari nama Allah Maha Rahim yang dalam bahasa Ibraninya El Rahum U Hanun. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini arti harafiahnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, maka Israel mengalami Allah yang Maha Pengasih seperti ini. Itu pengalaman. Itu bukan teologi, itu bukan teori, tapi pengalaman. Kami dipilih. Wah, itu kan sebuah pengalaman. Dipilih itu kan pengalaman. Berarti saya dipandang istimewa karena dipilih. Allah memilih Israel. Maka kan Israel juga bingung. Kok Allah milih kita ya? Kalau Bapak Ibu lihat peta Israel, Israel itu ada di antara dua budaya yang begitu besar. Di sebelah utara itu ada budaya Mesir. Wah, Mesir itu nggak perlu diragukan lagi kehebatannya, ya kan? Mesir itu tempat asal mula monoteisme. Karena di sanalah untuk pertama kali disembah satu dewa yang mengatasi dewa lainnya, yaitu dewa Amon-Ra, dewa matahari. Maka monoteisme dalam arti luas itu lahirnya di Mesir itu. Di Mesir juga lahir tulisan gambar yang namanya hieroglif. Di Mesir lahir birokrasi untuk pemerintahan wilayah. Maka Mesir itu kerajaan besar. Belum lagi ada kerajaan Persia. Belum lagi ada kerajaan Babilonia yang jago perbintangan, jago geometri. Itu di utara ada banyak kerajaan besar. Belum di selatan ada kerajaan lain. Tapi kenapa Allah milih Israel? Negara kecil yang nggak ada apa-apanya. Nah, itu kan bingung Israel, kok kita dipilih Allah ya? Kenapa ya? Nah, itu dia. Israel mengalami kasih Allah pertama-tama karena mereka walaupun kecil, walaupun bangsa pengembara, walaupun dipandang bukan siapa-siapa, tapi diambil Allah, tapi dipilih Allah. Nah, itu pengalaman dikasih seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu ya. Siapa sih aku? Ini kok aku dipilih ya? Nah, itu biasanya pengalaman kalau orang dipilih jadi ketua lingkungan kayak begitu. Wah, saya nggak bisa apa-apa, Romo, tapi kok dipilih jadi ketua lingkungan? Ya karena yang lain pada nggak mau kali ya. Ya bukan itu juga sih ya. Kok sih dipilih jadi ketua PD, Romo, padahal sih nggak bisa apa-apa. Ya karena yang lain percaya kamu mampu, kamu dikasih kepercayaan. Nah, itu dia. Nah, maka dipilih itu berarti diambil dari yang lain. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak bangsa, dipilih berarti kamu dikhususkan, kamu kuambil. Itu Israel mengalami kasih karena mereka merasa dipilih oleh Allah. Kenapa kok Allah mewahyukan namanya kepada kami, bangsa kecil, yang sempat diperbudak, bahkan dibuang berkali-kali, yang selalu ada di bawah penjajahan. Penjajahan Mesir, penjajahan Babilonia, penjajahan Yunani, penjajahan Roma. Israel itu selalu di bawah penjajahan. Tapi justru Allah memilih yang kecil dan tak berarti ini untuk menunjukkan kasih setianya. Kalau memilih yang istimewa mah udah biasa. Milih yang hebat-hebat mah itu nggak menunjukkan kasih. Tapi memilih yang nggak istimewa, itu menunjukkan kasih. Seperti sekolah Strada Katolik. Sekolah Strada yang ada di Kuskupan Agung Jakarta, itu kan menerima
banyak anak yang tidak diterima di sekolah lain. Sementara sayangnya banyak sekolah swasta Katolik itu seleksinya ketat sekali itu. Itu dia. Maka memilih yang tidak dipilih oleh dunia itu menunjukkan kasih, dan Allah melakukan itu. Allah memilih sesuatu yang dipandang hina oleh dunia, dan itu adalah perbuatan kasih, dan Israel mengalami itu. Dengan demikian, relasi Israel dengan Allah yang penuh kasih lalu terungkap terutama dalam gambaran keluarga. Maka kalau Bapak Ibu lihat kitab suci, ketika Israel mau menggambarkan relasinya dengan Allah, yang paling hebat itu adalah menggambarkan relasi dalam rumah tangga. Entah Allah disebut sebagai Bapa dan Israel anak-anaknya, entah Allah disebut sebagai suami dan Israel adalah istrinya. Itu untuk menunjukkan betapa betul bangsa Israel mengalami sungguh konkret, nyata, bukan hanya teori, bahwa Allah mengasihi mereka, memilih mereka, menyelamatkan mereka, mengampuni dosa mereka, seperti seorang bapak mengasihi anaknya, seperti seorang suami mengasihi istrinya. Maka, wahai bapak-bapak dan suami-suami, kalau mau menjadi bapak dan suami yang ideal, bacalah kitab suci Perjanjian Lama, karena di situ Allah menampilkan diri sebagai bapak dan suami yang ideal. Nah, itu dia. Contohnya kita lihat sekarang Ulangan bab 14 ayat 1. Bagaimana Israel memandang dirinya sebagai anak dan Allah dipandang sebagai bapa. Mungkin saya minta bantuan salah satu. Ibu Iren bisa membacakan? Minta tolong. Ulangan bab 14 ayat 1 sampai 2. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari segala bangsa yang di atas muka bumi. Nah, itu dia. Terima kasih, Iren. Jadi kelihatan Israel mengalami belas kasih Allah karena mereka dipilih, disayang, dan Israel sadar, aku ini anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Lebih dahsyat lagi kalau kita buka kitab Hosea bab 11 ayat 1 sampai 4. Ini menggambarkan Allah sebagai Bapa yang begitu mengasihi Israel sebagai anaknya. Nah, sekarang saya mau minta Bapak-bapak nih. Apakah saya bisa minta tolong Bapak Ignatius Budi untuk membacakan perikop ini? Hosea bab 11 ayat 1 sampai 4. Minta tolong. Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Yes. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ignatius Budi. Membacakannya juga dengan penuh penghayatan. Wah, lihat bagaimana di situ ya. Ini nggak mungkin ditulis kalau bukan dari pengalaman nyata ini, bahwa Allah itu seperti seorang bapak ya, yang memanggil Israel sebagai anaknya yang masih muda. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Tetapi mereka malah makin menjauh. Tapi apakah kalau mereka menjauh, lalu Allah juga ikut menjauh? Seperti lagunya Bimbo itu, aku jauh, engkau jauh. Ya. Ternyata enggak seperti Bimbo ya. Aku jauh, engkau dekat. Aku dekat, engkau lebih dekat. Nah, itu Allah seperti itu.
Maka ketika kita menjauh, maka Allah justru mendekati kita. Seperti dalam doa syukur agung ke-6. Ketika umat manusia menjauh daripadamu, engkau justru mendekati kami. Dalam diri Yesus Kristus. Lihat, itu gambaran Israel ketika mereka membayangkan siapakah Allah. Seperti seorang bapak yang sayang sama anaknya. Menarik pada ayat 3 dikatakan, aku yang mengajar Efraim berjalan. Jadi Allah itu seperti bapak yang ikutin perkembangan anaknya, dari baru dilahirkan, digendong, pas udah 1 tahun, diajarin berjalan sama bapaknya. Kalau jatuh, diangkat lagi, dibombong, terus diajak lagi berjalan. Gambaran yang luar biasa tentang kasih Allah, kesetiaan Allah mengikuti perkembangan Israel, dan bahkan mendidik dan mengajar Israel berjalan. Dan dikatakan juga dalam ayat 4, aku yang menarik kuk dari rahang mereka. Jadi pada mulanya Israel itu seperti budak, seperti kuda yang dikasih kuk, dikasih pelana, sehingga bisa dikendalikan oleh orang lain. Allah yang menarik kuk itu, Allah yang membebaskan kuk itu, sehingga mereka bisa berjalan dengan bebas. Itu gambaran Allah sebagai Bapa, yang setia mengikuti perkembangan hidup anaknya, yang setia juga menuntun anaknya belajar berjalan. Maka di sini, lihat menarik di sini, Allah dipahami sebagai seorang Bapa yang mengajar berjalan. Karena kadang-kadang kita ketika mengingat kata Bapa, itu ada pemahaman ketergantungan. Dan ketika kita memandang Allah sebagai Bapa, ada pemahaman, sudah, aku pasrah dalam arti tergantung pada Bapak dan tidak mau mandiri, tidak mau jadi dewasa. Enggak. Lihat, Hosea mengatakan, Israel mengajari kita berjalan. Allah mengajari Israel berjalan, artinya Allah menghendaki Israel bisa berjalan sendiri sebagai anak yang dewasa. Karena apa? Karena kasih Allah. Bukan melulu tergantung kepada bapaknya, tetapi dewasa dalam pelindungan dan kasih Allah bapaknya. Karena ada sekarang ini kan muncul gejala orang tua yang obsesif kompulsif gitu ya, yang hiperprotektif, anaknya dilarang ini itu, nggak boleh ini itu, lalu segalanya ditentukan oleh orang tuanya, maka anak merasa tidak menemukan kesempatan untuk bisa mengembangkan pilihannya sendiri. Nah, Allah yang dipandang sebagai Bapa tidak seperti itu. Mendidik Israel untuk bisa berjalan, mengikuti perkembangan Israel anaknya dari waktu ke waktu. Kalau jatuh ya dibangunkan lagi. Nah itu pengalaman konkret bangsa Israel. Seindah itu relasinya dengan Allah sebagai Bapa. Tetapi tidak berhenti di situ. Lebih intim lagi, Israel adalah istri dan Allah adalah suami. Lihat Hosea bab 2 ayat 15 sampai 22. Kita tahu ya Nabi Hosea itu seperti apa ya. Pasti Bapak Ibu tahu yang sudah mendalami kitab suci sampai titik ini. Hosea itu kan seorang nabi yang dipanggil Allah untuk mengawini seorang pelacur. Untuk memperlihatkan betapa Allah mengasihi Israel. Israel itu seperti pelacur itu. Hidupnya menyembah dewa-dewi, Baal, patung-patung, tetapi Allah toh tidak menceraikan Israel istrinya. Tapi malah dipilih sebagai istri dan dipanggil pulang kembali. Kita lihat Hosea bab 2 ayat 15 sampai 22. Tadi sudah Bapak, sekarang kalau boleh Ibu. Hosea bab 2 ayat 15 sampai 22. Sampai 22 ya, Mo? Yes. 22. Maka Silakan. pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah pedang dan alat perang dari negeri dan untuk membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran.
dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhamah, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku, engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Iya, terima kasih. Lihat bagaimana pengalaman cinta Israel dan Allah terungkap dalam metafora, dalam gambaran Israel istri dan Allah adalah suaminya. Nah, itu dia. Jadi kan rumah tangga yang utuh kan ketika cinta terus dipertahankan. Maka gambaran kasih suami istri sekarang nampak mulia karena dipilih oleh Allah sendiri untuk menggambarkan kasihnya kepada Israel. Jadi ini adalah cara-cara Israel untuk mengungkapkan pengalaman dikasihi Allah dengan berbagai macam cara. Tapi yang paling indah adalah ketika menggambarkan relasi Israel dengan Allah dalam rumah tangga. Entah Allah dipandang sebagai bapa, Israel sebagai anak-anaknya, entah Allah dipahami sebagai suami, dan Israel itu istrinya. Ini semua mau menggambarkan betapa Allah mengasihi Israel, betapa Allah setia kepada Israel, kepada kasih setianya. Walaupun Israel berbuat dosa sebesar apapun, seperti seorang suami sayang sama istrinya, seperti seorang bapak sayang sama anak-anaknya, Allah selalu memperbaharui kasih setianya bagi Israel. Jadi bukan karena kehebatan Israel, tapi karena kasih Allah. Dan ini konkret dialami Israel. Ya, kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, dengan demikian, sebutan bapak suami bagi Allah tidak berkonotasi maskulin dan biologis fisik. Maka ketika Allah disebut sebagai bapak, salah kalau ada orang berpikir, lalu siapa bidannya nanti sehingga melahirkan Allah anak. Bukan itu maksudnya. Itu adalah metafora, itu adalah ungkapan bagaimana menyatakan pengalaman dipilih oleh Allah. Pengalaman dilindungi, diampuni oleh Allah. Itu bagaimana mengungkapkan pengalaman ini. Pengalaman kalau nggak diungkapkan dengan kata-kata, dengan bahasa, itu maknanya jadi kurang menggigit. Seperti kita, kalau punya pengalaman istimewa, kalau nggak diceritain, itu juga rasanya kurang seret gitu kan. Ya, lomba-lomba penuju Jakarta lah yang saat ini lagi heboh. Karena apa? Karena sebagian besar udah kena vaksin. Wah, pada cerita itu, pada sharing di WhatsApp group itu. Foto mereka divaksin, bahkan ada yang nyebarin video divaksin, macam-macam. Ada yang buat tanda salib dulu baru divaksin lah, ada yang tutup-tutup mata, ada yang nggak berani ngelihat. Nah, itu pengalaman divaksin di-sharingkan, dibagikan, diceritakan. Supaya apa? Supaya pengalamannya kemudian punya makna, pengalamannya lebih berarti, lebih serak gitu loh. Israel juga begitu, mereka punya pengalaman dipilih Allah, dikasihi Allah, mereka mau mengungkapkan bagaimana? Ya udah diungkapkan dengan Allah adalah Bapa kami, Allah adalah suami kami, dan kami Israel adalah istrinya, kami Israel adalah anak-anaknya. Jadi sekali lagi, sebutan Bapak dan suami tidak mau mengungkapkan Allah itu laki-laki. Bukan, tetapi ini pengalaman mereka. Karena kalau Allah laki-laki, mengapa disebut Maharahim? Padahal rahim hanya dimiliki perempuan. Nah, itu dia. Maka sekali lagi, sebutan Allah sebagai Bapa dan Allah sebagai suami, itu lebih mau mengungkapkan komitmen Allah untuk menyertai Israel, untuk mencintai, menyertai, melindungi, menjaga kehidupan Israel, bangsa pilihan yang dikasihinya. Maka meskipun Israel berulang kali jatuh dalam dosa, Allah selalu menawarkan kasih-Nya seperti Bapa menawarkan kasih anak-anaknya, seperti suami menawarkan kasih kepada istrinya. Maka kepada istrinya ya, bukan kepada istri-istrinya ya, hanya satu istri. Nah, itu dia. Ya, lanjut. Oke.
Nah, sekarang kita lihat perjanjian baru. Bagaimana perjanjian baru mengungkapkan kemaharahiman Allah itu. Tadi Israel, sekarang perjanjian baru. Nah, kerahiman Allah yang dulu itu dialami Israel melalui para raja, melalui para nabi, melalui orang-orang yang menyelamatkan Israel dari perbudakan, dari perang, sekarang menjadi konkret nyata dalam diri Yesus Kristus. Nah, ini dia. Maka dalam diri Yesuslah Allah Maharahim itu paling nyata. Maka betul kata Nabi Yeremia, aku akan mengadakan perjanjian baru. Karena perjanjian lama nggak bisa ditaati oleh Israel. Israel selalu melanggar perjanjian itu. Maka aku akan mengadakan perjanjian yang baru, yang aku tulis bukan di atas batu, tapi dalam daging, dalam hati manusia, dengan kuasa Roh Kudus. Dan janji perjanjian baru ini tidak lagi didasarkan pada kemampuan kita, tapi pada kasih Allah. Dan dimeteraikan dengan darah Yesus. Nah, ini dia. Maka dengan Yesus kita tidak bisa ragu-ragu lagi akan kasih Allah. Seberat apapun dosa kita, seperti kita nyanyikan dalam lagu pembuka tadi, itu akan diampuni, akan dibuang sejauh timur dari barat. Wah, demikian juga dosa kita dijauhkan melalui diri Yesus Kristus. Maka Yesus ini memang perwujudan dari Allah yang Maha Rahim. Ada satu Romo pernah sharing kepada saya sebelum tahbisan. Jadi Romo ini bilang begini, Ut, sebelum tahbisan, ibu saya itu bilang begini, Le, karena itu ibunya orang Jawa, maka pakai bahasa Jawa. Tole itu kan anak laki-laki kesayangan. Ya. Maka ibu itu mengatakan begini kepada teman saya, Le, nanti kalau kamu ditahbiskan jadi imam, jagalah jubahmu agar selalu putih. Tentu artinya bukan selalu dibawa ke laundry putih, enggak, tapi jagalah jubahmu selalu putih, jagalah panggilanmu, setialah dalam panggilanmu, bukan karena kamu itu harus hebat, tetapi karena Tuhan yang memanggil kamu itu adalah Tuhan yang mau mati bagi umat-umatnya. Ada banyak umat yang mau mati bagi Tuhannya. Tapi Tuhan yang mana yang mau mati bagi umatnya hanya satu, yaitu Yesus. Itu dia. Dari sekian banyak iman, dari sekian banyak agama, adakah yang menyembah dan memuliakan Tuhan yang mau mati bagi umatnya? Kayaknya nggak ada. Hanya ada dalam iman kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pertama-tama mau mati bagi umatnya. Dan baru kemudian kita sebagai balas cinta kita mati bagi dia. Maka para martir itu adalah ungkapan iman paling tinggi dari orang yang mengaku murid Kristus. Karena menjadi martir berarti menumpahkan darah bagi dia yang lebih dulu menumpahkan darah bagiku. Itu. Maka Yesus itu sudahlah, dia puncak dari wujud kerahiman Allah. Pengalaman Israel sekarang tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Maka apa saja yang bisa kita kenali dari diri Yesus Kristus? Yang pertama, dia mengajarkan doa Bapa kami. Lihat, Israel dulu mengalami Allah sebagai Bapa. Dan Yesus sekarang mengajarkan doa Bapa kami. Artinya apa? Artinya dia yang mengajarkan doa Bapa kami adalah anak. Yaitu yang dekat dengan Allah. Yang membalas kasih Allah juga dengan penuh kesetiaan. Yang tahu apa kehendak Allah. Karena dalam tradisi Yahudi pada zaman itu, mengaku diri sebagai anak Allah berarti sehakikat dengan Allah. Seperti anak dengan bapak itu satu hakikat. Maka kan apa yang dibuat anak, itu kan nunjuknya ke bapak. Misalnya, ini anak kecil-kecil kok pintar banget sih, sopan, baik, ganteng lagi. Siapa sih bapaknya? Tuh. Yang berbuat baik anaknya, yang ditanya siapa bapaknya, kan nggak adil ya. Nah, itu dia. Maka yang dibuat anak itu menuju kepada Bapa. Maka Yesus ketika mengajarkan doa Bapa kami, itu mau menunjukkan, aku ini sehakikat dengan Allah. Dan aku sekarang mau mengajarkan kalian, murid-muridku, untuk mengalami Allah sebagai Bapa. Dengan kata lain, dalam diri Yesuslah kita bisa mengalami Allah sebagai Bapa. Allah yang mengampuni kita, Allah yang mengajari kita berjalan,
Allah yang setia menemani kita, dan seterusnya. Ada satu anak SD, di mana saya pernah membuat rekoleksi, itu pernah sharing begini kepada saya. Romo, habis doa Bapa kami, dalam diri saya itu muncul keinginan besar untuk berbuat baik kepada teman-teman saya yang non-Katolik, yang Buddha, yang Konghucu, yang Islam, yang Protestan. Saya mau berbuat baik kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Bapak mereka juga. Maka saya mau berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka bertanya, lu ngapain sih kok berbuat baik sama gua? Dan ketika mereka bertanya begitu, saya akan mengatakan, aku berbuat baik begini karena kamu adalah anak-anak Allah Bapakku di surga. Kamu adalah saudara-saudaraku. Itu anak kelas 6 SD loh, ngomong begitu ke saya, pas rekoleksi. Jadi, setiap kali doa Bapa kami, anak ini selalu punya bayangan, saya ingin berbuat sesuatu, berbuat baik, sedemikian sehingga teman-teman saya yang saya baikin itu mengalami kasih Allah sebagai Bapa. Apalagi Yesus Kristus. Yesus ingin supaya kita mengalami Allah sebagai Bapa, maka dia mati di salib itu. Untuk menunjukkan sebesar apapun dosamu, jangan takut menghadap aku, karena aku sudah mati bagimu di kayu salib. Tidak ada dosa yang lebih berat, tidak ada. Selain dosa tidak mau diampuni. Hanya itu sih dosa paling berat, yaitu nggak mau diampuni. Nah itu. Semua dosa sudah terjebak dalam salib Yesus dan dikuburkan bersama kematian Yesus, supaya kita bangkit tanpa dosa, seperti Yesus bangkit mulia. Nah itu kan artinya salib seperti itu ya. Maka itulah Yesus kelahiman Allah yang kelihatan, karena dia mau supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah. Buktinya dia mengajarkan kita doa Bapa kami. Lalu yang kedua, ia bergaul dengan orang berdosa. Banyak nabi itu menyerukan pertobatan orang berdosa. Yohanes Pembaptis juga berseru kepada orang berdosa untuk bertobat, tetapi tidak ada satu nabi pun yang bergaul dengan orang berdosa, yang makan minum bersama orang berdosa dan menyamakan diri dengan pendosa. Walaupun tidak berbuat dosa, Yesus menyamakan diri dengan orang berdosa. Pada waktu itu, kalau orang makan bersama, artinya aku menyamakan diriku dengan mereka. Itu artinya makan bersama. Artinya menciptakan kebersamaan, menciptakan komunio. Itu sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat itu julid sama Yesus. Kok gurumu makan bersama orang pendosa? Kamu nggak tahu? Itu kan para pendosa. Karena makan bersama orang pendosa artinya menyamakan diri dengan mereka. Seperti dulu Jokowi waktu jadi gubernur DKI kan ngundang pedagang-pedagang asongan yang tidak mau digusur asongannya kan. Diundang itu ke istana untuk makan siang bersama itu. Jokowi meletakkan diri sejajar dengan pedagang asongan dan mendengarkan aspirasi mereka. Dia tidak main perintah, tapi dia mau duduk sejajar. Demikian juga Yesus. Mau makan bersama para pendosa, artinya Yesus menyejajarkan diri dengan para pendosa. Supaya mereka kemudian bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Lihat kerahiman Allah berpuncak dalam diri Yesus. Yohanes Pembaptis memanggil orang berdosa untuk bertobat. Yesus menyamakan diri dengan orang pendosa supaya mereka bertobat. Itu bedanya. Tidak hanya itu, Yesus pun menyentuh dan menyembuhkan orang sakit. Menyentuh itu artinya juga menerima apa adanya. Itu sebabnya mengapa di zaman Yesus, orang kusta itu nggak boleh masuk kota. Orang kusta itu selalu hidup di luar tembok kota, digantungin tulisan aku ini orang kusta, lalu setiap kali jalan harus bunyiin lonceng. Awas orang kusta lewat, kleneng, kleneng, kleneng. Awas aku orang kusta lewat, kleneng, kleneng, kleneng. Supaya orang menyingkir. Karena apa? Karena bukan hanya supaya orang lain yang sehat itu nggak ketularan sakit kusta, tapi kusta itu dipandang sebagai hukuman dari Allah. Kalau Allah dulu menciptakan alam semesta dengan sempurna, maka penyakit, cacat, itu lambang ketidaksempurnaan ciptaan. Dari mana datangnya ketidaksempurnaan ciptaan? Dari dosa. Maka sakit penyakit, cacat, itu karena dosa. Pada zaman Yesus ada pandangan seperti itu.
Maka kalau kita baca Injil dan menemukan Yesus menyentuh orang kusta, wah itu revolusi, itu skandal. Artinya Yesus menerima mereka apa adanya. Dan ternyata penerimaan Yesus menyembuhkan. Orang kalau diterima apa adanya, itu sembuh loh. Penyakit zaman sekarang itu sebagian besar bukan karena biologis kok, tapi karena psikologis. Karena tidak diterima, karena gagal. Angka bunuh diri di Jepang itu sekarang lebih tinggi. Bukan karena pandemi, tapi karena kegagalan dalam usaha maupun dalam studi. Jadi sekarang katanya di Jepang, tingkat kematian karena bunuh diri itu lebih tinggi daripada tingkat kematian karena corona COVID-19. Lihat bagaimana diterima, diampuni, itu memberi kehidupan. Tapi ditolak dan menerima balas dendam, itu artinya sama saja dihukum mati. Kasus Jepang, Korea Selatan, di mana angka bunuh diri tinggi karena penolakan, karena kegagalan menjadi buktinya. Maka pengampunan memberi kehidupan, kasih memberi kehidupan. Dan Yesus melakukan itu ketika dia menyentuh orang sakit kusta. Kamu diterima apa adanya. Dan puncaknya adalah Yesus mengampuni orang dari kayu salib. Itu puncaknya. Bahkan ketika kita menolak Yesus, bahkan ketika kita membunuh Yesus, dia tetap mengampuni kita. Mau apa lagi kita? Maka tunjukkanlah dosa apa yang nggak diampuni. Bahkan membunuh Tuhan pun diampuni loh. Tidak ada dosa yang lebih berat daripada dosa membunuh Tuhan, kan? Untuk beberapa orang menghina Tuhan aja itu udah berat itu. Itu udah sebuah penistaan itu kan. Menghina nama Tuhan, menginjak gambar Tuhan. Ini membunuh Tuhan. Tapi tetap diampuni. Karena Yesus berseru, ampunilah mereka dari atas kayu salib. Nah, inilah puncak kerahiman Allah. Itu ada dalam diri Yesus. Maka kita tidak boleh ragu-ragu lagi akan kerahiman Allah. Tidak bisa ragu-ragu lagi. Maka perjanjian baru itu bukannya perjanjian lama dihancurkan, tidak. Perjanjian baru artinya kerahiman Allah dipertegas lagi. Tidak bisa diragukan lagi bahwa Allah mengasihi kita. Itu artinya perjanjian baru. Manusia mendapatkan penegasan yang tidak bisa lagi diragukan sama sekali. Puncaknya di kayu salib. Bahwa Allah mengampuni mereka yang membunuh Allah Putra. Nah, ini puncaknya. Itu dia. Maka dalam perjanjian baru kita menemukan Yesus sebagai puncak kerahiman Allah. Maka sekarang saya akan menawarkan dua contoh bagaimana kita memahami kerahiman Allah dalam diri Yesus, yaitu contoh pertama memahami doa Bapa kami, dan contoh kedua itu adalah memahami perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kita mulai dari contoh pertama, doa Bapa kami. Ya. Allah yang Maha Rahim itu nampak tercermin dari doa Bapa kami. Bapak Ibu, doa Bapa kami itu adalah banyak orang mengatakan, bahkan Martin Luther sekalipun yang dari gereja Protestan itu menghayati doa Bapa kami sebagai Injil kecil, Injil mini. Injil kan artinya kabar sukacita. Maka kabar sukacita itu ada dalam doa Bapa kami. Maka kalau melihat kerahiman Allah, lihatlah doa Bapa kami. Karena di situ Allah tampil secara penuh. Dia tampil sebagai Bapa, tapi dia juga tampil sebagai yang Maha Kuasa, itu sebagai Raja. Dia mengasihi kita, tapi juga meminta kita untuk mengasihi yang lain. Maka itu Injil mini doa Bapa kami itu. Dan Yesus tidak bisa diragukan lagi mengajarkan doa ini kepada para muridnya. Karena sudah sejak zaman para rasul, doa ini dikenal, dan kemudian di abad-abad pertama, khususnya di dalam satu kitab yang namanya kitab Didake. Didake itu dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya artinya ajaran para rasul kepada ajaran para rasul kepada para bangsa. Dalam kitab Didake ditulis bahwa orang Kristen pada masa itu, yaitu pada tahun 90-an sampai tahun 100-an, dan seterusnya, orang Kristen pada masa itu mendoakan doa Bapa kami sebanyak 3 kali. Pas bangun tidur pagi hari, jam 12 tengah hari, dan sebelum tidur malam hari. Karena ini Injil mini, ini Injil kecil. Ini bisa dikatakan
ajaran Yesus yang dipadatkan dalam doa Bapa kami. Kalau kita buka Injil Matius, doa Bapa kami adalah pusat dari khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu ayat Matius bab 5 sampai bab 7. Doa Bapa kami ada di bab 6, di tengah-tengah tuh, antara 5 sama 7. Nah, maka kalau mau tahu kelahiran Allah dalam perjanjian baru, ada dalam diri Yesus Kristus, dan ajaran Yesus terangkum dalam doa Bapa kami. Kita lihat sekarang bagaimana doa Bapa kami disusun. Sebenarnya mudah untuk memahami doa Bapa kami, itu hanya disusun dalam dua bagian. Bagian yang pertama itu menyangkut Allah di surga, permohonan kepada Allah di surga. Bagian yang kedua itu menyangkut permohonan untuk kita di dunia. Maka kan doa Bapa kami, bunyinya kan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Itu kan permohonan untuk Allah sendiri di surga. Lalu selebihnya kan untuk kita, berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, saya itu membagi doa Bapa kami dengan cara seperti yang Bapak Ibu lihat di layar itu yang saya sharekan itu. Di bagian yang pertama itu ada dua bagian, A dan B. Di bagian yang kedua itu ada dua bagian. Kalau tadi itu A dan B, di bagian kedua itu B dan A. Karena bagian pertama, A bagian pertama, itu nanti berhubungan dengan bagian A di bagian yang kedua. Dan bagian yang B di pertama berhubungan dengan bagian B di bagian yang kedua. Kita lihat supaya tidak pusing. Bagian yang pertama, doa untuk kemuliaan Allah di surga, itu dibagi A dan B. Bagian A-nya itu adalah dimuliakanlah namamu. Itu bagian A, dimuliakanlah namamu. Bagian B-nya, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Itu bagian yang pertama. Doa Bapa kami. Bagian yang kedua, bagian B-nya, saya mau mulai dengan bagian B, itu berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu bagian B. Bagian A, itu adalah, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Maka, dimuliakanlah namamu, itu ada hubungannya dengan jangan masukkan kami dalam cobaan, dan terbebasnya kita dari yang jahat. Karena nama itu punya kekuatan. Nama itu bukan sekedar bunyi. Maka Shakespeare itu salah. What is a name? Itu salah itu. Mengapa salah? Karena Shakespeare orang Inggris. Coba kalau Shakespeare orang Jawa. Wah, itu nama penting sekali. Karena ganti nama perlu selamatan. Ya kan? Bapak saya itu nama aslinya dulu Tugimin. Kemudian mbah saya mimpi bahwa bapak saya nanti akan jadi orang penting. Maka kemudian eyang saya itu membuat selamatan untuk mengganti nama bapak saya. Dan berubah bapak saya dari Tugimin menjadi Fatah Hidayat. Wow, Fatah itu kan Raja Demak gitu. Dan Hidayat itu kan artinya anugerah terus-menerus dari Allah gitu. Maka bapak saya kemudian karena ganti nama itu kemudian dengan selamatan itu, maka untuk ganti nama butuh selamatan. Dan katanya kalau bapak saya cerita, ketika bapak saya memanggul nama baru, dia sakit-sakitan. 3 hari sakit-sakitan. Terus ada tetangga mengatakan, itu namanya keberatan itu. Nama kok Raja Islam pertama di Jawa, yaitu Raja Demak, Fatah, keberatan kali namanya. Tapi mbah saya yakin sama mimpinya. Ya. Tetap nama bapak saya Fatah. Akhirnya setelah 3 hari sembuh. Dan kemudian bapak saya menjadi warga kampung pertama yang dibaptis Katolik ketika umur 17 tahun. Terus kemudian ketika ke Jakarta jadi kepala sekolah Katolik pertama mungkin untuk kepala sekolah SMP negeri di Jakarta. Dan kemudian sebagai kepala sekolah negeri bapak saya bisa
mengajak tetangga-tetangganya untuk menjadi karyawan di sekolah yang dia bangun, sekolah negeri 117 itu. Dan banyak tetangganya merasa berhutang budi sama bapak saya, kemudian relasi kami juga lancar. Saking lancarnya ketika ada lomba membaca Al-Quran MTQ, bapak saya diundang jadi juri. Padahal orang Katolik. Bapak saya ngaku, waduh, saya belum lulus dulu sekolah membaca Al-Quran. Alasannya begitu, maka dia nggak jadi juri. Nah itu, maka nama itu punya kekuatan. Maka ketika kita berdoa dimuliakanlah namamu, artinya sebenarnya Tuhan, semoga namamu punya kekuatan dalam hidup kami. Itu artinya. Dimuliakanlah namamu, sebenarnya kita mohon Tuhan tunjukkanlah kekuatan namamu. Karena nama punya kekuatan. Buktinya, kalau saya lagi jalan, lalu tiba-tiba saya mendengar di belakang saya memanggil, Romo, gitu kan. Saya akan nengok tuh. Ternyata nama punya kekuatan loh, membuat saya nengok loh. Demikian juga nama Allah punya kekuatan. Begitu kita menyebut nama Allah, kekuatan Allah juga datang. Maka nama Yesus itu luar biasa. Satu kali ketika saya di paroki Kalvari Lobang Buaya, saya didatangin teman saya yang membawa sepupunya itu. Sepupunya katanya bengong, kayak orang kemasukan. Saya kaget, karena saya sebagai imam yang baru ditahbiskan, berhadapan sama orang kemasukan setan, gimana caranya nih? Maka saya doakan rosario, nggak ada perubahan. Saya doakan doa Bapa kami, nggak ada perubahan. Akhirnya saya ingat satu doa. Doa Koronka, yaitu menyebut nama Yesus. Maka saya doakan, Yesus kau andalanku. Betul, ada perubahan. Tiba-tiba sepupu teman saya ini mulai berontak. Kedua kali saya sebut, Yesus kau andalanku. Wah, dia mulai muntah-muntah 3 kali. Herannya muntah 3 kali, tidak ada yang keluar dari mulutnya, tetapi maaf, ada bau bangkai keluar, memenuhi ruangan kantor saya di pastoran. Lalu saya sebut nama Yesus 3 kali, kemudian dia pingsan. Nggak berapa lama, dia buka mata, lalu senyum. Senyum kepada saya. Terus dia nanya kepada sepupunya teman saya, Mas itu siapa? Oh, rupanya dari tadi nggak sadar ada saya di situ. Tapi lihat nama Yesus punya kekuatan itu. Dan itu diakui oleh Paulus. Tidak ada nama lain yang melebihi nama Yesus, di mana segala makhluk bertekuk lutut. Nah, maka dimuliakanlah nama Allah, sebenarnya kita mohon Tuhan tunjukkanlah kekuatan namamu. Dan kapan kekuatan nama Allah itu tampil? Ketika kita bebas dari pencobaan, dan ketika kita bebas dari yang jahat, dari kuasa jahat. Maka lihat, permohonan pertama dalam doa Bapa kami dikaitkan dengan permohonan paling belakang dalam doa Bapa kami. Dimuliakanlah namamu dikaitkan dengan jangan masukkan kami dalam cobaan, bebaskan kami dari yang jahat. Karena nama Allah menunjukkan kekuatannya ketika kita berhasil mengatasi godaan, bukan kekuatan kita, kekuatan nama Allah. Dan ketika kita dibebaskan dari kuasa yang jahat. Bukan kita, tapi nama Yesus. Itu doa Bapa kami. Betapa kerahiman Allah. Dia mau menyerahkan namanya kepada kita. Siapa namanya? Bapa. Dalam diri Yesus Kristus. Karena di balik nama Yesus ada Bapa dan ada Roh Kudus. Karena Yesus adalah wajah Bapa yang kelihatan, daya Roh Kudus yang kelihatan. Maka dalam doa Bapa kami, dimuliakanlah namamu dihubungkan dengan permohonan yang paling belakang. Lepaskanlah kami dari yang jahat dan jangan masukkan kami dalam cobaan. Nah, itu demikian. Maka bagian yang kedua, sekarang doa Bapa kami, kita lihat slide berikutnya. Bagian yang kedua, itu bagian A. Sekarang lihat bagian B. Bagian B. Nah, sekarang permohonan datanglah kerajaanmu, itu sebenarnya sama dengan jadilah kehendakmu. Jadi itu sebenarnya sinonim. Itu diulang aja. Karena kerajaan Allah itu bukan soal tempat, bukan soal institusi. Kerajaan Allah itu di mana kehendak Allah terjadi. Disitulah kerajaan Allah. Karena kehendak Allah identik dengan Allah yang meraja. Ketika kita mengizinkan kehendak Allah terjadi dalam hati kita, dalam hidup kita, di situ kerajaan Allah ada. Karena kerajaan Allah berarti kehendak Allah terlaksana. Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, mukjizat itu bukan ketika kehendak kita terlaksana, bukan ketika permohonan kita terwujud. Mukjizat terjadi ketika kehendak Allah
terwujud dalam hidup kita. Itulah kerajaan Allah. Maka memohon, datanglah kerajaanmu, sama dengan memohon, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Maka memohon, datanglah kerajaanmu, sebenarnya memohon Tuhan, jadikanlah aku alat di tanganmu, supaya kehendakmu terlaksana dalam hidupmu. Dan itu dihubungkan dengan permohonan berikutnya pasti setelahnya, yaitu berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kerajaan Allah terwujud ketika kita melaksanakan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Satu, ketika tidak ada orang kelaparan. Artinya apa? Ketika kita saling membagi, saling memberi, tidak egois, di situ kerajaan Allah muncul. Berilah kami rezeki sebenarnya mengingatkan kita pada mukjizat Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Menarik bahwa ketika Yesus mau memberi makan pengikutnya yang kelaparan, dia tidak meminta turunnya roti dari langit seperti mana diturunkan dari langit ketika Israel di padang gurun. Mengapa? Karena bagi Yesus nggak perlu roti dari langit. Roti di bumi sebenarnya cukup untuk semua orang, asal tidak ada yang egois. Hasil bumi ini cukup kok untuk semua orang, asal tidak ada yang egois. Itu sebabnya mengapa Yesus meminta ada berapa roti yang kamu punya, berapa ikan yang kamu punya. Dan itu dibagikan, dan semua makan cukup. Ingat, makan cukup, nggak makan kelebihan. Yang lebih diambil para rasul, dikumpulkan. Maka tidak ada yang berlebihan. Maka nggak ada obesitas di antara murid Yesus. Tidak ada yang berkelebihan makanan. Maka sebenarnya makan cukup itu sehat lahir batin kok ya. Nggak ada gula darah, nggak ada kolesterol, nggak ada macam-macam. Karena cukup. Dan itu ternyata tanda kehadiran Allah ketika semua orang berkecukupan. Bukan berkelebihan. Karena sekali ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Tapi kalau ada kecukupan, nah itu dia. Kerajaan Allah terwujud. Itu makanan jasmani, itu kebutuhan jasmani. Maka rezeki bukan hanya makanan, tapi juga sandang, pangan, papan, pekerjaan, segala hal duniawi yang menopang hidup manusia supaya bisa bertahan hidup. Itu kebutuhan jasmani. Berilah kami rezeki, yaitu hendaklah kalian saling berbagi. Di situ kita melaksanakan kerajaan Allah, di situ kita melaksanakan kehendak Allah. Kebutuhan jasmani. Tapi ada kebutuhan rohani, apa itu? Ampunilah. Mengampuni itu kebutuhan rohani. Seperti kita memberi makan supaya orang hidup, demikian juga kita mengampuni yang lain supaya tetap hidup. Seperti saya katakan tadi. Orang kalau ditolak, itu sama dengan sebuah hukuman mati. Maka banyak orang bunuh diri karena ditolak. Karena merasa gagal. Karena merasa tidak diterima. Tetapi ketika orang mengampuni, artinya menerima apa adanya, artinya memberikan makanan rohani. Memberikan kehidupan kepada orang itu. Dan di situ kerajaan Allah hadir. Maka lihat bagaimana doa Bapa kami di satu sisi memperlihatkan kerahiman Allah, di sisi lain mengundang kita juga untuk menjadi rahim seperti Dia. Menjadi pemberi kehidupan, karena kita lebih dulu menerima kehidupan dari Dia. Itu belajar kerahiman dari doa Bapa kami. Dan yang terakhir adalah orang Samaria yang baik hati. Ya, ini dia. Dalam Injil Lukas, kita akan menemukan 3 kali kata digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Dalam Injil Lukas, kita akan menemukan bahwa Yesus hanya menggunakan sebanyak 3 kali kata digerakkan oleh belas kasihan. Kasus pertama adalah ketika Yesus melihat seorang janda yang menangisi anaknya yang tunggal yang sudah mati, anak laki-laki. Pada waktu itu, seorang janda yang nggak punya anggota keluarga itu sama dengan orang yang disingkirkan. Karena nggak tahu lagi harus bergantung kepada siapa. Maka seorang janda yang kehilangan anak tunggalnya dan anak tunggal itu laki-laki, ini menangis bukan hanya karena sedih, orang yang dicintai meninggal, tapi karena dia sekarang hidupnya nggak jelas. Masa depannya nggak jelas, mau bergantung pada siapa. Dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat janda itu. Allah mana yang tergerak hatinya
karena masalah pribadi-pribadi seperti itu kalau bukan Yesus Kristus. Ini kasus pertama di mana kata digerakkan oleh belas kasihan muncul. Kasus kedua, itu ketika Yesus melihat orang-orang yang mengikuti dia sudah 3 hari nggak makan. Tadi pelipat gandaan roti ya. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Karena melihat orang-orang yang berjalan-jalan seperti domba tanpa gembala. Itu. Melihat orang banyak, hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Dan kasus ketiga dan terakhir, dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ketika orang Samaria melihat orang yang disamun, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Maka gampang ditebak, orang Samaria ini siapa? Ya Yesus sendiri sebenarnya. Seperti Yesus digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat janda yang menangis, seperti Yesus digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak, dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, orang Samaria digerakkan hatinya oleh belas kasihan melihat orang yang disamun. Dalam kisah orang Samaria yang baik hati, kita melihat ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu orang yang menderita, orang yang disamun. Kelompok kedua itu orang yang nggak peduli. Siapa itu? Imam dan perampok dan orang Lewi. Menarik bahwa imam dan Lewi itu disejajarkan dengan perampok. Ini kritikan keras Yesus buat para imam, buat golongan saya itu imam. Sebuah kritikan bahwa kamu tidak bisa menyenangkan Tuhan tanpa berbuat apa-apa bagi sesamamu yang menderita. Persis itu kan doa Bapa kami tadi ya. Mengalami kerahiman Allah, memohon supaya nama Allah dimuliakan, artinya berbuat sesuatu bagi orang lain juga. Mohon supaya kerajaan Allah terjadi, berbuat sesuatu bagi yang menderita. Maka di sini imam, orang Lewi, dan juga perampok itu sama sebenarnya, yaitu nggak berbuat sesuatu bagi yang menderita. Maka tidak cukup menyenangkan Tuhan dengan doa dan tidak melakukan apa-apa bagi yang menderita. Persis dengan tema aksi puasa kita tahun ini kan, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Dan kelompok ketiga adalah yang berbuat baik, orang Samaria dan pemilik losmen. Artinya apa? Kita tidak bisa berbuat baik sendirian. Kasih itu selalu perbuatan komunitas, perbuatan bersama. Ibu Teresa yang menjadi pelindung persekutuan doa kita, Ibu Teresa pernah bilang, mimpi satu orang tinggal mimpi, tapi mimpi banyak orang melahirkan gerakan. Dalam konteks orang Samaria yang baik hati ini, kasih yang dibuat satu orang itu nggak menghasilkan banyak, tapi kasih yang dilakukan sebuah komunitas itu menghasilkan gerakan luar biasa. Dan itu yang diperlihatkan oleh orang Samaria yang baik hati bekerja sama dengan pemilik losmen. Dia nggak kerja sendirian. Kasih dia, kerahiman dia ada dalam kerjasama dengan pihak lain. Yes, itulah tanda bagaimana kerahiman Allah berpuncak dalam diri Yesus. Dalam 2 contoh ini, doa Bapa kami dan orang Samaria yang baik hati, yang mengajarkan kita, mengajak kita juga untuk menjadi rahim bagi yang lain, membawa kasih bagi yang lain, karena kita lebih dulu dikasihi oleh Allah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya tawarkan untuk pengajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada panitia. Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Romo Uut. Karena kerahimannya Allah memilih bangsa Israel yang kecil itu sebagai bangsa pilihannya. Jadi kita sebagai umat Katolik tidak perlu minder karena kita minoritas di negeri ini. Kita pun tidak perlu merasa down karena kerap menerima komentar nyinyir tentang iman kita. Karena Allah yang Maha Rahim memilih kita ya Romo. Begitu ya Romo ya. Silakan Romo. Ya, terima kasih Ibu Bernadette Esther ya untuk pertanyaannya. Betul itu. Bahwa kita kerap kali dinyinyirin, dijulitin ya, dianggap sebagai minoritas. Justru itu mempertebal keimanan kita, karena kita sekarang mirip dengan bangsa Israel dulu dan mirip dengan gereja perdana. Kalau kita lihat baik Israel maupun gereja perdana, mereka nggak pernah jadi mayoritas tuh.
Israel itu selalu jadi minoritas, selalu. Contohnya dia dijajah bangsa Mesir, dia dihancurkan oleh kerajaan Asyur, dia dibuang oleh kerajaan Babilonia, dijajah lagi sama Alexandria Yunani, dijajah lagi sama Pompeius dari Roma, lalu juga kaisar-kaisar Romawi, terus dibuang, dihancurkan semuanya. Gereja perdana juga begitu kan, Petrus, Yohanes ditangkap, ya. Lalu juga para rasul dianiaya, bahkan dibuang ke Samaria. Stefanus dihukum mati. Jadi ketika kita ada dalam kesulitan menjadi minoritas, justru di situ militansi kita diasah, justru di situ kita bergantung pada kekuatan Allah. Tapi hati-hati, jangan sampai jatuh pada kesombongan. Israel minoritas pada zamannya, tetapi mereka jatuh pada kesombongan karena mereka lebih mengandalkan kebanggaan nasionalismenya daripada sadar bahwa mereka itu hebat karena dipilih Allah, bukan karena kehebatan mereka sendiri, dan mereka dipilih Allah untuk mewartakan kasih Allah, bukan untuk memamerkan kehebatannya. Nah, itu kegagalan Israel. Merasa status bangsa terpilih sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan, bukan sesuatu yang disyukuri. Maka gereja perdana menyadari itu. Mereka sadar sebagai Israel yang baru punya tugas untuk mewartakan kasih Allah. Maka kan gereja perdana kan motonya satu itu, wartakanlah Injil ke seluruh dunia. Nah, itu kan moto kita. Wartakanlah kabar sukacita. Kita dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita. Dan di Indonesia, tenang saja. Seperti dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Orang baik itu ketemu orang baik. Maka kalau kita merasa dinyinyirin, di Indonesia lebih banyak orang baik daripada yang jelek. Saya yakin itu. Di Indonesia lebih banyak orang yang baik daripada orang yang ingin menciptakan intoleransi. Itu keyakinan saya dan itu keyakinan kita semua. Pada dasarnya orang Indonesia itu terbuka. Buktinya apa? Buktinya kita itu, nih kalau saya gambarkan begini. Bayangkan kita ada memakai Google Earth gitu ya. Google Earth. Dari Google Earth kita melihat dunia seperti sebuah globe, sebuah bola dunia. Dari sekian banyak tempat di dunia, benua mana yang paling kaya keragaman budaya, iman, dan agamanya? Benua Asia. Karena di benua Asia lah semua agama besar itu muncul. Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Zoroaster, Konghucu, itu di Asia semua. Maka Asia adalah benua yang paling kaya. Soal budaya, soal keragaman, iman, kepercayaan. Tetapi dari sekian banyak tempat di Asia, sudut benua Asia mana yang kelima agama itu ditemukan? Di Asia Tenggara. Karena di Asia Tenggara itu paling kaya dari segala tempat di seluruh dunia. Karena di Asia Tenggara itu ada negara yang mayoritas Muslim, ada negara yang mayoritas Hindu-Buddha, ada negara yang mayoritas Kristen, ada negara yang mayoritas apalagi ya? Ya itu semuanya udah ada di situ tuh. Asia Tenggara itu kaya. Semua agama besar dunia ada di Asia Tenggara. Filipina Katolik, Malaysia, Brunei, Indonesia Islam, ya kan? Myanmar, Thailand itu Hindu-Buddha. Kaya Asia Tenggara itu. Tetapi dari sekian banyak negara Asia Tenggara, negara mana yang kelima-limanya hidup rukun? Indonesia. Maka makin di zoom lagi tuh. Maka Indonesia itu sudahlah bangsa pilihan Allah setelah Israel lah. Karena semuanya hidup rukun. Maka kita sebenarnya bangsa pilihan di zaman modern ini dalam arti lihat kami bisa hidup rukun loh. Ya ada gelombang-gelombang sedikit, wajar lah. Tapi pada umumnya kami tetap satu tuh dalam perbedaan. Itu Ibu Benedict Esther jawaban saya. Yang terakhir, saya kemarin pernah mimpin misa di Departemen Agama. Menteri Agama itu mengatakan bahwa NU dan Gereja Katolik itu saudara sebenarnya. Karena baik NU dan Gereja Katolik sama-sama ingin mengakarkan iman agama masing-masing dalam akar budaya Indonesia. Maka Gereja Katolik itu kan menghormati budaya Indonesia. Ketika ada upacara di Batak misalnya, ulos itu diberkatin pakai air suci.
ketika ada upacara adat di Jawa misalnya, wayang juga diberkati dengan air suci. Kita menghargai budaya setempat, tidak menghancurkan. Seperti NU juga demikian, punya sikap yang hormat terhadap budaya setempat. Maka kita punya banyak teman sebenarnya di Indonesia itu. Begitu, terima kasih. Terima kasih Romo Uut. Pertanyaan selanjutnya ya Romo. Ya. Allah amat berbelas kasih. Saya amat percaya kuasa Allah. Bagaimana kita bersikap dan berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk berbelas kasih juga pada sesama yang menderita? Silakan Romo. Ya, terima kasih Andreas Intam untuk pertanyaannya. Bagaimana kita bersikap dan berdoa kepada mereka yang menderita? Nah, ini saya mau sharing lagi. Saya punya teman orang Perancis. Kenalan waktu di Perancis dulu ya, waktu saya tugas belajar. Dalam bahasa Perancis dia sharing begini. Ut, ya manggilnya sebenarnya nggak ut ya. Orang Perancis nggak bisa nyebut ut. Karena untuk u mereka tuh ngomongnya kan jelek, itu susah. Maka manggilnya sebenarnya Charles. Charles ya, Carolus kan. Ini saya punya dilema ini. Dia sharing begitu. Dilema apa? Dilemanya begini. Saya tuh setiap kali berdoa, Bapa kami selalu muncul niat baik untuk berbuat baik kepada orang lain. Tetapi lama-lama saya berbuat baik, itu saya berpikir perbuatan baik saya nggak berguna ya. Saya dengan orang miskin, saya ngasih makan orang yang lapar. Tetapi kok sistem ekonomi nggak berubah. Percuma saya ngasih makan orang yang lapar, tetapi sistem ekonomi selalu menindas orang yang miskin. Saya merasa sia-sia perbuatan saya. Saya merasa nggak mampu berbuat apa-apa di hadapan sistem ketidakadilan seperti ini. Bagaimana? Nah, itu saya rasakan sendiri, itu saya alami sendiri. Kalau saya naik sepeda, ngelihat bapak-bapak narik gerobak, di dalamnya ada anak-anaknya, ya kan? Aduh, apa yang bisa saya buat ya untuk mengubah hidup mereka? Saya nggak punya kantor, nggak bisa ngasih pekerjaan, ya paling saya ngasih senyum, kadang-kadang ngasih nasi bungkus, kadang-kadang ngasih buah-buahan yang saya dapatkan habis misa di tempat-tempat tertentu, gitu kan? Nah, itu yang paling bisa saya buat. Maka ada perasaan nggak bisa berbuat apa-apa di balik penderitaan yang begitu masif di seluruh dunia. Bapak Paus punya jawabannya. Ada dua hal yang bisa kita buat. Yang pertama, selalu memandang wajah Yesus. Dalam doa, dalam perayaan sakramen, dalam permenungan kitab suci. Pandanglah wajah Yesus. Kita akan bisa melewati zaman yang penuh penderitaan, kesusahan, ketidakadilan ini dengan penuh iman dan harapan dan kasih, asal memandang wajah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan apa yang bisa kamu buat untuk orang yang paling dekat. Itu aja, udah. Lakukan yang terbaik. Tapi lakukan sambil memandang wajah Yesus. Maka kita akan terbebas dari sifat lumpuh, dari keadaan lumpuh seolah-olah perbuatan kita sia-sia. Itu nasihat dari Bapak Paus, dan persis itu yang dibuat oleh Ibu Teresa dari Kalkuta kan. Ibu Teresa dari Kalkuta sangat praktis ketika dia diundang ke satu konferensi bagaimana mengentaskan kemiskinan dan menghapus kelaparan dunia. Di konferensi itu kemudian disediakan macam-macam banyak minuman air mineral. Lalu Ibu Teresa di awal rapat mengatakan, ya sebelum kita ngomongin soal program-program untuk mengentaskan kemiskinan, izinkan saya mengumpulkan air mineral yang ada untuk saya kasih ke anak-anak panti asuhan saya yang kesulitan air bersih. Itu kata Ibu Teresa. Jadi buat apa yang bisa kita buat, hal paling sederhana untuk orang-orang terdekat. Sambil memandang wajah Yesus. Itu jawaban saya untuk Antonius Intan tadi. Begitu. Jadi memandang wajah Yesus dalam doa, sambil merenungkan sabda, sambil merayakan sakramen, dan berbuat konkret, nyata yang bisa kita buat untuk orang terdekat, untuk orang menderita yang kita jumpai. Fatal-fatal di tempat saya tinggal seperti itu. Setiap kali kami makan siang, ada nasi dan lauk yang berlimpah, mereka punya kebiasaan membungkus yang kelebihan itu, lalu mereka naik sepeda sambil pakai masker, jumpain entah itu
pemulung yang dorong gerobak, atau juga driver-driver online yang duduk, siapa tahu belum makan siang, maka kelebihan makanan itu diberikan kepada mereka. Seperti itu, mulai dari hal yang sederhana. Tentu dibawa juga disertai dengan doa. Ya, itu usul saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Uut. Ada 2 pertanyaan lagi sebenarnya, tapi tidak berkaitan langsung dengan tema. Sebelum mungkin kalau kiranya Romo berkenan untuk membahas 2 pertanyaan itu, kalau boleh saya bertanya 1 pertanyaan dulu Romo, mungkin terkait dengan Allah yang Maha Rahim ini. Bagaimana ya Romo? Artinya kita ini anak-anak Tuhan ini, terutama saat-saat masa puasa saat ini, kita berusaha untuk memurnikan itu, Romo, memurnikan hati. Tapi namanya manusia, mungkin kanan kiri banyak yang memberikan situasi di mana mungkin akhirnya kita jadi jatuh lagi ke dalam dosa. Bagaimana Romo? Kira-kira kiat ada nggak Romo kiat atau tips dalam usaha kita mau sadar bahwa kita mau menjadi seperti Allah yang Maha Rahim itu, penuh dengan kasih dan kerahiman dalam hati kita. Tapi juga ada di balik itu kemanusiaan kita atau kemanusiaan kita yang menarik kita juga jadi jatuh lagi ke dalam dosa dan akhirnya mungkin hati kita juga terpengaruh oleh dosa itu. Bagaimana Romo? Mungkin ada tips-tipsnya nggak? Iya, terima kasih. Untuk tips-tipsnya, saya berangkat dari prinsip bahwa kasih Allah lebih besar dari hati kita. Kasih Allah lebih besar dari hati kita. Jadi kalau hati kita merasa kecil karena dosa, karena berulang-ulang melakukan dosa yang sama, ingatlah kasih Allah lebih besar dari hati kita. Itu prinsip itu yang harus diingat. Supaya apa? Supaya kita nggak putus asa, supaya kita nggak bosan bangkit lagi. Nggak apa-apa dosanya sama Romo, nggak apa-apa. Waduh, setiap minggu dosanya saya buat lagi Romo, nggak apa-apa, bangkit. Dan itu prinsipnya yang pertama itu. Maka dannya tadi ya, yang kedua adalah sediakan khususnya sebelum tidur, waktu untuk pemeriksaan batin. Bisa jadi kita mengulang-ulang dosa yang sama, walaupun Allah terus mengampuni, tetapi kan kita dipanggil untuk sempurna. Karena Allah Bapa di sempurna adalah sempurna. Maka kita juga dipanggil untuk kesempurnaan. Maka selain sadar bahwa kasih Allah lebih besar daripada hati kita, yang kedua adalah sediakan waktu untuk pemeriksaan batin setiap malam sebelum tidur. Setiap malam, mohonlah pada Roh Kudus untuk menuntun kita melihat apa saja yang sudah kita buat dan katakan sepanjang hari itu. Sediakan waktu untuk itu. Terutama untuk memperhatikan perbuatan atau kata-kata yang melanggar cinta kasih yang saya buat pada hari itu. Dan mohon ampun atas semuanya itu. Dan katakan, kalau besok saya tidak bangun, terimalah saya di pangkuanmu Tuhan. Wah, itu membuat kita tiap hari bertobat gitu. Dan pelan-pelan ya, bukan instan ya, pelan-pelan tanpa kita sadari, hidup iman kita, hidup rohani kita akan berkembang. Maka satu, prinsipnya kasih Allah lebih besar dari hati kita. Kedua, sediakan waktu untuk pemeriksaan batin, terutama sebelum tidur, untuk melihat kembali perkataan dan perbuatan kita hari itu. Kalau ada perkataan dan perbuatan yang melanggar cinta kasih, mohon ampun. Supaya apa? Supaya kalau besok kita nggak bisa lagi melihat matahari terbit, paling nggak saya sudah minta ampun pada Tuhan atas dosa saya hari ini. Kalau perbuatan dan kata-kata ternyata membangun harapan dan kasih orang lain, syukur bahwa saya boleh dijadikan alat oleh Tuhan untuk itu. Nah, itu. Jadi kasih Allah lebih besar daripada dosa kita. Kedua, sediakan waktu pemeriksaan batin untuk mensyukuri kalau saya dijadikan alat kasih-Nya. Mohon ampun kalau saya dengan kata dan perbuatan melanggar cinta kasih. Nah, itu aja sih. Lalu yang ketiga, kita juga menyadari situasi-situasi apa yang membuat saya kok mudah jatuh dalam dosa itu ya. Mulai dari pikiran. Pikiran-pikiran apa yang membuat saya melenceng, tergoda untuk ke arah-arah situ. Maka semua dosa mulai dari pikiran itu. Kalau kita baca Injil Markus, Yesus mengatakan, bukan yang dari luar yang membuat kita najis, tetapi yang dari dalam
itu yang membuat najis. Maka yang dari dalam diri kita. Maka perhatikan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Itu kita buat juga dalam pemeriksaan batin sebenarnya. Nah, itu maka perhatikanlah situasi-situasi, pikiran-pikiran yang mudah membawa kita dalam dosa. Sebagai contoh, situasi malas. Ketika kita malas berbuat sesuatu, ketika kita nggak punya program, nggak punya rencana, hati-hati, setan masuk tuh. Karena ada pepatah Belanda, malas itu bantalnya setan. Kalau kita malas, setan betah tuh sama kita, empuk. Karena kita dianggap bantalnya. Ah, misalnya, maka hati-hati dengan kemalasan tuh. Bisa jadi bantalnya setan. Gara-gara malas lah, Hawa ngelihat buah terlarang, tuh kan? Ya karena nggak ada pekerjaan tuh Hawa. Oh, enggak sih. Ya, itu dia. Karena kalau nggak ada pekerjaan, lalu kita cari-cari pekerjaan. Jadi pekerjaan, ya itulah bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Nah, jadi 3 langkah. Sadar bahwa kasih Allah lebih besar daripada hati kita, menyediakan waktu pemeriksaan batin, khususnya di malam hari, dan kemudian melihat situasi-situasi apa yang cenderung membuat kita terjerumus dalam dosa. Contohnya kemalasan. Contohnya lain misalnya ketidaksabaran, ya kan. Kalau saya nggak sabar, tergesa-gesa, saya cenderung berbuat dosa karena mudah marah, mudah emosi, mudah menghina, mudah menyalahkan dan seterusnya. Itu 3 hal dulu yang bisa saya berikan tips untuk bisa bangkit dan untuk bisa hidup kehidupan beriman rohani lebih baik lagi. Yes. Terima kasih Romo Uut untuk tipsnya. Yes. Akan coba praktekkan mulai nanti malam, Romo. Oke. Romo, ini ada pertanyaan tapi nggak secara langsung, tidak ada kaitannya dengan tema, Bu. Apakah Romo bersedia untuk bahas? Boleh, Ini silakan saya coba. Saya bacakan. Ya, saya bacakan dulu ya, Romo ya. Dari Siap. Pak Ignatius. Pak Ignatius Rudi bertanya, apakah mengaku dosa atau sakramen tobat dahulu lalu ikut misa, ataukah ikut misa dahulu baru melakukan sakramen tobat? Mana yang benar, Romo? Yes. Ya, terima kasih Bapak Ignatius Budi. Mana yang benar? Lihat situasinya. Ketika kita sadar bahwa kita sudah melakukan dosa berat, apa itu dosa berat? Itu dosa yang membawa pada kematian rohani. Mengapa kematian rohani? Karena kita menutup hati kita pada anugerah Allah. Itu dosa berat. Menutup kita pada anugerah Allah karena kita sudah melawan rahmat kehidupan. Misalnya kita tahu ya, pembunuhan, termasuk di dalamnya aborsi, perzinahan, yang melanggar 10 perintah Allah itulah pokoknya. Itu dosa berat. Kita sadar bahwa kita sudah melakukan dosa berat, maka kita harus mengaku dosa dulu sebelum ikut Ekaristi. Nah, itu kasusnya seperti itu. Tetapi kalau kita sadar tidak melakukan dosa berat dan dalam di paroki di mana kita tinggal itu biasanya imam itu menyediakan waktu setelah Ekaristi, ya maka kita ikut Ekaristi dulu, baru kemudian mengaku dosa, itu tidak apa-apa. Memang idealnya adalah Romo menyediakan waktu beberapa puluh menit sebelum merayakan Ekaristi untuk kesempatan sakramen rekonsiliasi. Idealnya seperti itu. Tetapi kalau ideal itu tidak ditemukan, ya setelah Ekaristi bisa kita mengaku dosa untuk dosa-dosa ringan. Seperti itu. Nah, maka ini perayaan yang memerdekakan. Idealnya adalah melakukan sakramen rekonsiliasi sebelum Ekaristi. Idealnya seperti itu. Tetapi kalau yang ideal sulit ditemukan, maka kalau hanya dosa ringan, hati-hati dengan kata hanya. Kalau dosa ringan yang disadari, ya bisa ikut Ekaristi dulu, baru kemudian mengaku dosa juga tidak apa-apa. Begitu Bapak Ignatius Budi. Iya. Baik, terima kasih Romo. Ya. Ada satu lagi seorang Bapak ini. Mungkin ini pengalamannya sendiri atau bagaimana ini. Tapi dalam situasi pandemi ini, bagaimana jika ada orang yang ingin mengaku dosa karena merasa pernah berdosa berat sebelum mengikuti suatu misa offline. Jadi Romo, misa fisik secara fisik ya Romo. Ya. Jika ia mendapat kesempatan untuk misa itu, tetapi
tidak dapat menemukan Romo yang bersedia mendengarkan pengakuannya karena takut terkena COVID barangkali. Bagaimana Romo? Wah, itu dia. Yes, jadi memang jadi kasusnya kan di masa pandemi sadar berdosa berat, dapat kesempatan misa offline atau misa secara langsung. Bagaimana ini? Nah, ini dia. Dalam perayaan sakramen ada yang namanya keabsahan atau validitas dan ada yang namanya berbuah. Keabsahan itu artinya semua itu dilakukan sesuai dengan aturan sehingga perayaan sakramentalnya itu sah. Tetapi yang sah belum tentu berbuah. Karena kalau orang sekedar mengikuti aturan tetapi batinnya tidak ada cinta di situ, tidak ada iman di situ, tidak ada harapan di situ, maka ya secara normatif, secara hukum sah, tetapi tidak membawa buah rohani. Maka dalam perayaan sakramental tidak hanya perlu melihat sah tidaknya, tapi juga perlu melihat berbuah apa enggak untuk kehidupan rohani saya. Nah, terkait dengan kasus tadi, orang yang berhalangan berat, maka memang menurut aturan gereja tidak diperkenankan menerima komuni, tetapi bisa ikut perayaan Ekaristi. Ada dua hal berbeda. Ikut perayaan Ekaristi sama menerima komuni. Maka kalau berdosa berat, silahkan ikut perayaan Ekaristinya, tetapi jangan mengambil komuni. Mengapa? Karena istilah komuni itu kan komunio, itu kan berarti sebuah persekutuan. Dosa berat menghalangi orang itu untuk ada dalam persekutuan. Karena saya pernah melukai hati Yesus dan melukai hati sesama dengan dosa berat yang kubuat. Bagaimana aku kemudian bisa bersekutu lagi? Ya minta ampun, minta maaf, dan memperbaiki dosa itu. Memperbaiki kerusakan yang sudah kubuat dengan dosa itu. Begitu gambarannya. Jadi silahkan ikut misa offline-nya, silahkan mendengarkan sabda Tuhan bersama-sama dalam Ekaristi, tetapi nanti tidak mengambil komuni. Kapan Romo saya boleh mengambil komuni? Banyak Romo kan nggak mau ngaku dosa, kan masa pandemi. Jangan takut. Sekarang beberapa Romo sudah divaksin 2 kali. Jadi bisa menerima mendengarkan pengakuan dosa, dan sebenarnya bisa juga mendengarkan pengakuan dosa asal mengikuti protokol kesehatan. Caranya gimana? Caranya dengan menjaga jarak dan mencari tempat yang terbuka. Ya. Seperti itu sebenarnya. Asal Bapak tidak terkena COVID-19 dan asal kemudian ada jaga jarak dan memakai masker, untuk saya sih sebenarnya sakramen pengakuan dosa bisa diadakan ya. Carilah imam yang bersedia untuk mendengarkan pengakuan. Begitu. Perlu terobosan pastoral untuk hal ini. Saya melihatnya seperti itu. Begitu jawaban saya, terima kasih. Baik, mari kita satukan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah atas kebersamaan yang menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah kami dalam doa dan permenungan firman siang hari ini. Ajarilah kami terbuka pada kerahiman-Mu dan memberikan kerahiman-Mu itu kepada sesama, khususnya mereka yang sangat membutuhkan. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu, lindungilah kami dengan doa setia-Mu dari setiap mara bahaya, sakit, penyakit, dan segala godaan. Kita siapkan hati dan budi kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Berkat Allah turun melimpah atas kita semua, atas keluarga kita, atas persekutuan doa kita, atas mereka yang kita doakan, dan atas karya kasih kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.